Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita mampu hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah berikan kemudahan bagi kita duduk di majelis ilmu. Kemudian setelah itu insyaallah ta'ala kita akan pulang ke rumah kita, salat isya, kemudian kita pulang dengan berniat untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di majelis ilmu. Maka ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang pantas dipuja dan dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Kemudian salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang bekal sukses Ramadan, bekal sukses di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kita ke bulan Sya'ban. Ke bulan Sya'ban. Bulan Rajab telah berlalu, maka hanya tinggal kenangan. Amalan apa yang telah kita lakukan, falyahmadullah. Maka hendaknya seseorang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab, sudahkah kita salat tahajud, salat duha, bersedekah, melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak kita? Maka kalau kita mendapatkan yang baik, maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dikarenakan pepatah orang Arab itu mengatakan, jamaah, lan tarji'ul ayyamul lati madat. Lan tarji'a al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Yang berlalu telah dicatat. Maka kalau kita mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita tidak mendapatkan amalan, mungkin cuma sedikit, salat tahajud, baru niat saja, alhamdulillah, sudah berniat. Kemudian salat duha 2 rakaat, alhamdulillah. Tapi besoknya bolong. Besoknya bolong, salat lagi, alhamdulillah. Maka bagi orang yang mendapatkan amalan yang seperti ini, tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang lalai di bulan Rajab, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela orang lain, jangan dia cela istrinya ini karena kamu ini. Nah, jangan cela anaknya, jangan. Tapi celalah diri sendiri. Dikarenakan hari-hari yang berlalu dengan amal soleh, itulah yang akan kita terima di akhirat kelak. Dan sekarang di bulan Sya'ban, kita ini jamaah sekarang menikmati sisa-sisa di bulan Sya'ban. Kalau Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau seandainya kita tidak ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan, ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Kita akan mendapatkan kabar yang tidak kita pungkiri lagi, bahwasannya sebelum bulan Ramadan ini kita akan dapat banyak orang-orang yang meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetap berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma balighna
Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita akan berbicara tentang bekal sukses di bulan Ramadan. Tentunya kalau kita seandainya ingin masuk kepolisian contohnya, kita ingin berhasil di kepolisian, kita akan diterima di sana, tentu ada bekal. Apa bekalnya? Kita harus kuat. Fisik harus kuat, tinggi harus sekian, tidak ada cacatnya, maka ada bekal. Bekal yang lebih besar apa? Duit. Nah, tentunya sesuatu kita ingin masuk ada biayanya. Kedokteran harus mungkin jurusan biologi atau IPA. Kemudian harus memiliki duit yang banyak, ingin masuk kedokteran. Atau ingin masuk atlet misalnya, main bola. Naam, insyaallah main bola Astailong. Naam, main bola contohnya. Kita harus memiliki power untuk lari, jemput bola, heading. Naam. Kemudian yang lainnya, kita ini harus punya bekal. Kita ingin sukses nanti di dalam urusan dunia, dalam atlet sepak bola, kita ingin sukses, maka kita harus punya bekal. Apa bekalnya? Fisik harus kuat. Mungkin ada kebutuhan nanti biaya harus masuk ke sana, maka semuanya ada bekal. Demikian juga kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, karena Ramadan ini pasti datang, tapi kita belum pasti masuk ke bulan Ramadan. Kita belum pasti masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Ini dinanti-nanti. Ini masih lama Ramadan, masih lama. Nah, ini orang-orang yang beriman seperti ini. Nanti kalau saya di bulan Ramadan, saya akan beramal, saya akan sholat tahajud, saya akan beriktikaf di masjid, saya akan hatamkan Al-Quranul Karim. Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kenapa penuh dengan kebaikan jamaah? Karena di bulan Ramadan ini kita akan dapatkan di sholat tarawih ataupun di sholat 5 waktu, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ke masjid di luar Ramadan, kita akan dapatkan dia di masjid. Cari saja. Nah, di mana si fulan? Di masjid sholat tarawih. Apalagi awal-awal bulan Ramadan, full masjid. Sebagian ada yang sholat di samping masjid. Nah, ini yang terjadi. Nah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang tidak pernah beribadah di masjid. Yang jarang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, di bulan Ramadan dia akan berusaha puasa. Walaupun nanti akhirnya dia akan berbuka dengan diam-diam, secara diam-diam. Namun tetap bulan Ramadan ini, walaupun demikian sebagian kaum muslimin masih ada yang tidak berpuasa, yang tidak sholat, tapi tetap bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar di dalamnya. Dan kebiasaan Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, beliau ini menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, disampaikan. Nah, bulan Ramadan ini kita boleh menyampaikan kepada saudara-saudara kita, alhamdulillah kita datang di bulan Ramadan datang, kita masuk di dalamnya, kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan di dalamnya, yang penuh keberkahan di dalamnya. Iftaradallahu alaikum siyamah, dan Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya nanti ada orang-orang yang mendapatkan uzur berpuasa di bulan Ramadan. InsyaAllah akan kita sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi berikan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa fadilah, keutamaan-keutamaan yang besar di dalamnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Satu malam saja. Tapi kebaikannya 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan. Nah, ini yang menjadi target kita. Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, ada satu hadis yang mungkin di antara kita belum pernah mendengarnya. Satu hadis dari sahabat Thalha bin Ubaidillah. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita kepada para sahabatnya tentang dua orang yang mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua teman, bukan saudara, tapi temenan. Dua orang kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Maka keduanya masuk Islam. Kemudian setelah itu salah satu dari keduanya gugur syahid dalam peperangan. Satu syahid. Nah, ada dua orang ada dua orang laki-laki temenan datang kepada Nabi SAW ingin masuk Islam. Nah, akhirnya masuk Islam keduanya. Yang satu tidak lama setelah masuk Islam, tidak sampai 1 tahun dia wafat syahid di medan perang. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian seseorang yang lainnya baru meninggal dunia setelah temannya mati syahid dalam jangka 1 tahun. Yang pertama tidak lama berselang setelah Islam dia wafat. Syahid, insyaallah, syahid di medan perang. Kemudian yang kedua setelah 1 tahun baru dia wafat. Tidak syahid. Ibadahnya biasa-biasa saja, tapi tetap menjaga yang wajib. Nah, kemudian Thalha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya. Thalha bin Ubaidillah mengatakan keesokan harinya Thalha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya bahwa orang yang meninggal terakhir berada di surga di depan temannya. Nah, ini yang terakhir, bukan yang pertama mati syahid. Yang pertama ini mati syahid. Kemudian yang kedua tidak mati syahid, akan tetapi setahun setelah itu dia wafat, tidak mati syahid. Kemudian Thalha melihat di dalam surga yang paling utama, di depan pintu surga, dipanggil orang yang kedua. Nah, tafadhal masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu baru orang yang pertama. Ini kebalik. Orang yang kedua awal masuk surga, orang yang pertama terakhir masuk surga. Nah, yang syahid telat masuk surga, yang biasa-biasa amalannya masuk surga terlebih dahulu. Nah, kemudian Thalha ini heran. Kenapa yang mati syahid terakhir masuk surga? Sedangkan yang kedua ini, nah yang pertama dia mati syahid, kenapa dia terakhir masuk surga? Sedangkan yang kedua ini biasa-biasa saja. Nah Thalha, nah kenapa ini? Nah heboh di kalangan para sahabat, disampaikan kepada para sahabat, oh iya kenapa ini? Akhirnya cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Nah Nabi SAW mengatakan, dari sisi apa kalian ini takjub? Nah, para sahabat masih heran. Dari sisi apa kalian ini takjub? Kalian ini heran kenapa kalian? Kemudian Nabi SAW mengatakan, mereka menjawab. Para sahabat menjawab. Ini sudah ramai ini di hadapan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kedua laki-laki tersebut telah bersungguh-sungguh masuk Islam. Keduanya masuk Islam. Kemudian salah satu dari keduanya mati syahid. Mati syahid. Namun kenapa justru yang masuk surga terlebih dahulu yang amalnya biasa-biasa saja, tidak mati syahid? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah yang terakhir ini masih hidup setelah temannya wafat selama 1 tahun? Jadi orang yang terakhir ini masih hidup selama 1 tahun. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala, iya ya Rasulullah.
Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa adraka ramadhana fasoma. Orang yang kedua ini kenapa bisa masuk surga paling utama daripada orang yang mati syahid? Bukankah ia sempat mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya? Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan karena dia wafat setelah 1 tahun? Dia mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka para sahabat mengatakan, nah, Nabi SAW masih menyambung, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kemudian dia salat yang sekian-sekian, kemudian dia sujud dengan sekian-sekian salat-salat yang lain dalam 1 tahun. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Nah, kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam famadha bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Allahu akbar. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Masih orang yang kedua ini yang tidak mati syahid, ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, salat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan, famadha bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jangan remehkan bertemu dengan bulan Ramadan, jamaah. Nabi mengatakan jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Bayangkan, ini derajat surganya. Lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Nah, yang langit siapa yang mendapatkan? Orang yang kedua. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan orang yang mati syahid ini tidak bisa mengungguli amalan orang yang kedua ini. Nah, maka kita memohon kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita malam ini akan membahas keutamaan puasa. InsyaAllah kalau ada waktu. Tapi Masya Allah tadi Abu Adhar mengizinkan, Ustadz, kalau seandainya belum selesai boleh disambung nanti Ustadz. Nah, alhamdulillah. Keutamaan puasa, sunnah-sunnah puasa, doa berbuka puasa, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Keutamaan puasa, sunnah-sunnah puasa, doa berbuka puasa, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa, kemudian hal-hal yang harus ditinggalkan ketika puasa, orang-orang yang boleh tidak berpuasa, kemudian tempat, waktu, dan keadaan mustajab berdoa, hal-hal yang menghambat produktivitas ibadah, nanti akan kita sampaikan solusinya. Kemudian target ibadah selama bulan Ramadan, bagaimana Al-Qur'annya, sedekahnya. Kemudian kita akan sampaikan nanti strategi menyelesaikan Al-Qur'an sesuai target. Kemudian strategi sedekah sesuai target, kemudian aktivitas ibadah 24 jam di bulan Ramadan. Nah, ini harus kita ketahui. Nah, inilah bekal yang akan kita pelajari. Dan semoga dengan mengetahui bekal ini kita lebih maksimal memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Yang pertama kita bahas keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang membahas tentang puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi tujuan ibadah puasa ini jamaah rahimani wa rahimakumullah bukan untuk hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, haus dan lapar, bukan ini. Bukan hanya sekedar kita bisa berbuka dengan makanan yang enak-enak, bukan. Tapi tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? La'allakum tattaqun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir penciptaan. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Apa tujuannya? Nah, beribadah, kemudian agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan yang pertama
Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini puasa Ramadan. Nah, ataupun puasa sunnah masuk di dalamnya. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dikarenakan apa? Puasa ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya bi ghairi hisab dan tidak ada batasannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai ibadah puasa ini tidak ada tandingannya. Beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kepada Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Jangan diremehkan. Kita puasa Senin Kamis, nah, masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Tidak ada tandingannya. La mithla lahu. Tidak ada tandingannya. Ini yang pertama. Kita tidak usah membahas keutamaan begitu panjang, nah, agar kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Yang kedua, puasa merupakan perisai di dunia dan di akhirat. Puasa adalah perisai. Perisai itu apa? Pelindung. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan, kalau muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Puasa adalah perisai. Nah, apa maksudnya perisai di dunia dan perisai di akhirat? Kita sering mendengarkan hadis ini. Puasa sebagai tameng, puasa sebagai pelindung, puasa sebagai perisai. Tapi sebagian kita tidak faham perisai apanya. Nah, para ulama mengatakan perisai di dunia maksudnya adalah, puasa adalah perisai di dunia maksudnya pelindung yang menghalangi dirinya dari syahwat yang terlarang. Ini maksudnya. Perisai di dunia adalah pelindung yang menghalangi dirinya dari syahwat yang terlarang. Pelindung yang menghalangi dirinya dari syahwat yang terlarang. Dan ini nyata, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang berpuasa, dia akan menjaga pandangannya. Dia akan menjaga telinganya. Dia akan menjaga kemaluannya. Dia akan menjaga tangannya dari mengambil hak orang lain. Maka ini maksudnya perisai di dunia. Perisai di akhirat apa maksudnya? Perisai dari api neraka yang akan melindungi dan menghalangi dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Perisai dari api neraka yang akan melindunginya pada hari kiamat. Nah, ini yang pendeknya. Perisai yang akan melindungi dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Nah, ini maksudnya perisai di akhirat. Jadi puasa ini nanti, jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan memberikan syafaat juga di hari kiamat. Nah, yang ketiga, puasa sebab masuk ke surga melalui pintu khusus. Puasa sebab masuk ke surga melalui pintu khusus. Khusus pintunya, tidak sembarang pintu. Ada pintu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga memiliki 8 pintu. Di surga memiliki 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di antara pintu tersebut ada yang bernama pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Selain orang-orang yang berpuasa tidak memasukinya. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Nah, sebenarnya keutamaan ini kita insya Allah sudah tahu. Kita insya Allah semuanya sudah tahu. Tapi untuk murojaah, mungkin pembahasan tentang Ramadan sudah setahun berlalu, maka sekarang kita ulangi. Nah, yang keempat, Allah menyandarkan puasa kepada dirinya. Allah menyandarkan puasa kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan puasa kepada diri Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Salat kita, ruku, sujud, zikir sore dan pagi, kemudian bersodako dan amalan-amalan yang lainnya itu seluruhnya untuk anak Adam. Untuk kita, manusia. Illa siyam, kecuali berpuasa, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, dan akulah yang langsung membalasnya. Dan akulah yang langsung membalasnya. Yaitu membalas, memberikan pahala secara langsung. Naam. Kemudian keutamaan yang kelima. Keutamaan yang kelima, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Nah, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa akan kegembiraan yang akan dia dapatkan ketika berbuka. Kegembiraan yang dia dapatkan ketika berbuka, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang keenam. Keutamaan yang keenam, puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat. Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat. Nah, baca Al-Quranul Karim, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Allahu akbar. Puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bid, puasa sunnah yang lainnya, kemudian membaca Al-Quran, walaupun kita membaca setiap hari hanya satu baris, keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Nah, ini puasa dan baca Al-Quran. Sebenarnya hadis ini panjang, tapi kita bawakan hadis yang pendeknya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, sunnah puasa. Mungkin sudah banyak yang lupa, nah, ataupun tidak lupa untuk kita murojaah. Yang pertama, makan sahur. Nah, ini sunnah puasa. Yang pertama, bersahur. Nah, berarti ini sebelum berpuasanya. Bersahur. Sahur ini bukan makan malam. Sahur ini bukan makan malam. Sebagian di antara kaum muslimin sudah bangun jam 2. Sudah teng. Nah, ibu-ibu mungkin masak. Kemudian bapak-bapak sudah bangun jam 2. Itu bukan sahur, tapi makan malam. Nah, demikian juga bukan jam 3. Tentunya ini tergantung di beberapa tempat. Nah, di beberapa tempat. Kalau seandainya sahurnya itu adalah sekitar 30 menit sebelum azan. Nah, sahur itu 30 menit sebelum azan. Nah, ini adalah waktu sahur. Ataupun kurang dari itu tidak jadi masalah. Pengen yang paling lambat, nah boleh 10 menit. Boleh 10 menit sebelum azan subuh. Nah, ini tidak jadi masalah. Maka sahur ini jangan lupa. Walaupun kita kuat berpuasa tanpa sahur, tapi tetap kita mencari keberkahan di makan sahur. Nah, kemudian mengakhirkan sahur. Nah, ini tadi poin yang kedua, mengakhirkan sahur. Tadi bersahur, kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Diakhirkan. Jangan makan jam 2, jangan makan jam 3. Nah. Kemudian menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Kemudian juga untuk muadzin, jangan lama-lama kalau seandainya berbuka. Jangan makan dulu. Kemudian mandi pulang ke rumah. Nah, sedangkan masjid masih belum azan. Ini tidak boleh zolim namanya. Nah, yang di rumah masih nunggu. Kapan ini? Ini sudah pegang gelas. Kapan ini azan? Nah, rupanya sudah azan isya. Nah, ini tidak boleh. Nah, rupanya sudah azan isya, tidak boleh. Boleh kita berbuka dulu, makan kurma 3, kemudian diiringi dengan air putih, kemudian baca doa, boleh. Tapi jangan panjang-panjang. Nah, agar kaum muslimin yang lainnya bisa menyegerakan berbuka.
Kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma jika didapati. Berbuka dengan kurma jika didapati. Nah, jadi buka yang afdol itu jamaah adalah dengan 3 kurma. 3 kurma kalau dapat. Kalau tidak dapat boleh dengan air, boleh dengan air. Kemudian jangan lupa berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Kemudian selanjutnya memberi makan orang yang berbuka. Ini kita insya Allah sudah tahu dalilnya. Memberikan makan orang yang berbuka, kita akan mendapatkan pahala puasa orang itu. Nah, memberikan makan orang yang berbuka. Kemudian memperbanyak sedekah dan ibadah secara umum. Memperbanyak sedekah dan ibadah secara umum. Nah, ini sunnah puasa. Nah, selesai. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa. Nah, doa berbuka puasa. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar berarti Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Dari Ibnu Umar, dari anaknya Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau membaca doa zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, mana ulangi? Zahabadh dhama'u wa Naam, lamnya ini tasdid, wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini doa ketika kita setelah makan kurma atau minum. Nah, adapun doa secara umum sebelum kita berbuka ini diperbolehkan karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Contohnya sebelum berbuka nunggu azan kita perbanyak berdoa. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama keluargaku. Nah, kemudian kalau seandainya kita tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, tidak jadi masalah. Bahasa Indonesia saja. Tidak wajib bahasa Arab dalam berdoa. Bahkan sebagian pendapat para ulama boleh berdoa bahasa Indonesia dalam sholat. Nah, akan tapi ana tidak ngambil pendapat ini. Ana tidak mengambil pendapat ini. Nah, ada sebagian yang mengatakan boleh. Demikian juga dengan ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia. Ada sebagian membolehkan baca doa ketika sholat dalam berbahasa Indonesia. Nah, adapun yang jadi pembahasan kita setelah makan atau minum, maka doanya baca ini. Zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, apa artinya? Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Nah, ini doanya. Ini doanya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, pembatal puasa. Pembatal puasa. Yang pertama, ini tidak dipungkiri lagi. Apa itu pembatal puasa? Di antaranya yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Ini insya Allah sudah ma'ruf, sudah tahu. Makan dalam keadaan sengaja. Istri pergi ke pasar, naam, bismillah. Zahabadh dhama'u, naam, la yajuz, enggak boleh. Naam. Maka ini kalau sengaja ini tidak boleh. Sengaja tidak boleh, bahkan haram. Ada hadisnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi ini ketika mimpi, beliau diajak oleh 2 malaikat. Nah, ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz bagi ancaman untuk orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Akhirnya Nabi ini dipegang bahunya oleh 2 malaikat kepada gunung bukit yang sangat terjal. Kemudian diperintahkan Nabi, Is'ad, naik engkau. Nah, diperintahkan oleh 2 malaikat ini. Kemudian Nabi SAW ngomong, nggak bisa, berat ini kata Nabi, karena terjal, tinggi bukitnya. Kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW naik ke atasnya. Kemudian setelah sampai di situ, Nabi SAW mendapatkan orang yang digantung dalam keadaan terbalik. Nah, berarti kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian wajahnya dicakar-cakar. Kemudian azab-azab yang lainnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat ini, siapa ini? Aku belum pernah nengok sebelumnya orang yang seperti ini. Maka para malaikat mengatakan, inilah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Inilah orang-orang sebelum berbuka
berbuka sebelum waktunya. Maka hendaknya seorang khatib, seorang yang bisa berceramah ataupun kultum di masjid, maka usahakan disampaikan kepada kaum muslimin ancaman-ancaman seperti ini, agar mereka merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dijungkir balikkan, kaki di atas, kepala di bawah. Nah, ini tentang azab orang yang berbuka sebelum waktunya. Kemudian pembatal yang kedua, berniat dan bertekad kuat untuk membatalkan puasa. Nah, berniat dan bertekad kuat ingin membatalkan puasa, dan ini diiringi oleh menyentuh makanan. Nah, atau dia sampai kepada tahap mencicipi makanan. Nah, ini tidak boleh. Yang ketiga, muntah secara sengaja. Disengaja, mungkin dicongkel-congkel ininya. Nah, tenggorokannya agar muntah. Gak kuat ini, gak kuat puasa, bismillah. Akhirnya muntah, dek, abang muntah. Nah, gak kuat lagi abang. Padahal dicongkel. Nah, dicongkel bahasanya di sini. Nah, ditusuk, ya dimainkanlah di situ. Kemudian yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Nah, ini sudah ma'ruf, keluarnya darah haid dan nifas. Contohnya 5 menit sebelum berbuka tetap puasanya batal. Ataupun 1 menit, intinya sebelum azan maghrib dia haid atau nifas, maka kalau nifas mungkin sebelum-sebelumnya dia nifas, melahirkan kemudian nifas, maka tidak wajib puasa lagi. Adapun orang yang haid ini biasanya mungkin kadang kesal. Nah, mau gimana lagi, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang sebelum maghrib mungkin detik-detik menunggu azan maghrib, karena azan maghrib ini di bulan Ramadan adalah azan yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, beda dari di luar Ramadan. Nah, ditunggu-tunggu. Masih lama ini, 1 menit lagi. Nah, maka kalau seandainya keluar darah haid, karena darah haid ini keluarnya tiba-tiba, maka puasanya batal. Tidak boleh kita mengatakan 15 detik lagi, enggak lah, ana lanjutkan puasanya, enggak boleh. Itu haram, karena beribadah terhadap sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Kita sudah haid, kemudian kita masih ngeyel, ingin memaksa, tidak, saya ingin berbuka. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, gila, menjadi gila. Nah, 15 menit sebelum azan masih waras. Nah, masih waras, alhamdulillah. Dia masih tahu, oh ini kurma, ini es teler, nah ini ayam bakar, masih tahu. Kemudian setelahnya gila, maka batal puasanya. Nah, demikian juga pingsan. Ini terjadi silang pendapat para ulama. Nah, yang lebih kuat bahwasannya pingsan ini, kalau seandainya pingsannya ini sudah dalam waktu yang lama, sudah lama waktunya, mungkin dari habis sahur pingsan sampai maghrib, maka batal puasanya. Tapi kalau pingsannya sebentar kemudian sadar, Allah Ta'ala alam, puasanya tidak batal. Nah, kemudian yang selanjutnya, berhubungan badan. Nah, ini sudah jelas, berhubungan badan ini bisa membatalkan puasa. Kemudian infus. Nah, mungkin dia pusing segala macamnya, dimasukkan melalui jalur untuk masukkan infus, maka ini membatalkan puasa, karena sudah masuk makanan di dalamnya, nutrisi atau makanan. Kemudian mohon maaf, yang selanjutnya mengeluarkan mani secara sengaja. Nah, ana ini pernah dikabari oleh salah satu polisi, tapi di tempat ana, di salah satu polisi, Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz? Ana ini yang bertanya dari kawannya, jadi dia kawannya langsung ke ana. Bagaimana hukumnya Ustadz seseorang yang pergi pijat plus-plus? Nah, ini katanya pijat plus-plus, kemudian ya terjadilah apa yang terjadi, akhirnya keluar, dan bagaimana hukumnya Ustadz? Maka ana katakan puasanya batal dan wajib mengkodoknya. Nah, maka kita jangan terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sabar. Dari sahur sampai maghrib berapa jam itu? Nah, enggak lama. Enggak ada orang mati karena puasa. Ada kita dapati orang
mati karena puasa tidak ada, maka sabar dulu. Setelah berbuka gas ya, gitu ya Pak. Nah, bismillah. Allahumma jannibna syaitan Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah. Nah. Sabar. Nah, jangan terlalu terburu-buru. Nah. Maka yang jomblo, tapi di sini kayaknya nggak ada yang jomblo. Nah. Jangan, ini bahasanya masturbasi ini ya. Nah, mengeluarkan dengan sengaja, sendiri. Naam, onani. Naam. Kemudian merokok. Walaupun yang masuk itu bukan makanan, hanya asap tetap membatalkan puasa. Nah, walaupun yang masuk itu hanya asap saja, tetap membatalkan puasa. Ini rokok. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa. Nah, yang pertama di antara hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa, bersiwak atau menggosok gigi. Ini boleh. Kadang kita itu mungkin semangat berpuasa karena zuhudnya, mungkin tidak ingin pegang odol mungkin dengan gosok gigi. Nah, tidak, Anda ingin puasa karena harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang harum itu adalah pahalanya, pahala yang akan kita raih kelak. Tapi orang yang di samping kita jangan sampai mabuk. Nah, enggak boleh. Kadang kita dapatkan ketika sudah berbuka pun bau mulutnya masih seperti tatkala berpuasa. Enggak boleh. Nah, tidak boleh. Nah. Karena kaidahnya adalah dalam sholat, setiap yang mengganggu manusia itu mengganggu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada bau bawang setelah berbuka, digosok dulu giginya atau kumur-kumur dulu dengan pembersih mulut. Nah. Kemudian juga ana bahas di sini tentang bersendawa ketika sudah berbuka mungkin. Nah, itu kata Nabi SAW, kalau seseorang bersendawa boleh menghembuskan ke atas. Contohnya kita maka hembuskan ke atas. Dihembuskan ke atas, agak naik sini sedikit, dihembuskan. Kadang mungkin sudah makan durian, makan jengkol, ya Allah. Itu kita sedang sholat, kita gini. Masuk. Maka ketika sholat itu dihembuskan ke atas. Nah, ini adalah perintah dari Nabi SAW ketika seseorang bersendawa. Azan. Azan dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Tafadhal, muadzin.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin, amma ba'd. Maka poin yang pertama yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa. Yang pertama, bersiwak atau menggosok gigi. Ini diperbolehkan. Tidak hanya sekedar pagi saja atau sebelum sahur saja, tidak. Boleh sepanjang waktu diperbolehkan. Tapi tetap jangan terlalu berlebihan. Mungkin menggosoknya kecepatannya dikurangkan ketika berpuasa mungkin. Takutnya nanti tertelan. Dengan pelan dan lembut, jangan sampai tertelan. Kemudian yang kedua, menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Ini diperbolehkan. Sebagian karena ingin menjaga puasa. Tidak, puasa anak ini takut berkurang nanti. Maka anak tidak bersampo, tidak pakai sabun, tidak pakai pasta gigi. Nah, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka gunakan sampo, sabun, dan pasta gigi. Kemudian mengakhirkan mandi junub hingga fajar terbit, ini boleh. Nah, hingga fajar terbit. Mengakhirkan mandi junub hingga fajar terbit. Nah, contohnya seseorang junub kemudian belum mandi, kemudian terluput tidak sahur, kemudian sudah azan. Nah, maka puasanya tidak batal. Maka puasanya tidak batal. Karena pernah Nabi SAW dalam keadaan junub hingga fajar terbit. Nah. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung. Ini namanya istinsyak. Nah. Istinsyak. Nah. Istinsar juga. Berkumur dan memasukkan air ke hidung selama tidak berlebihan. Nah. Berkumur. Nah. Berkumur banyak, kemudian keluarnya seperempat. Nah, ini nggak boleh. Nah, semangat kumur-kumurnya bismillah. Nah, ambil wudhu mungkin. Nah, kemudian yang keluar hanya sedikit saja, atau yang keluar hanya air ludah saja. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian hidung juga. Hidung ini bisa memasukkan ke tenggorokan. Maka kalau seandainya kita di luar Ramadan, di luar puasa, kita bersungguh-sungguh masuk ke air ke hidung kemudian dikeluarkan. Ketika Ramadan hanya sampai depan ini saja tidak jadi masalah. Nah, hanya sampai di depan, tidak masuk ke dalam ini, maka tidak jadi masalah. Dan itu yang lebih aman. Kemudian yang selanjutnya, bercumbu dan berciuman selama tidak, mohon maaf, keluar mani. Ini tidak jadi masalah. Nah, bercumbu dan berciuman selama tidak keluar mani. Naam, ini tidak jadi masalah. Naam. Kemudian ana tambah juga dari ana tidak, mohon maaf, naam, mohon maaf, hisap lidah suami istri. Naam, ini nggak boleh. Ini membatalkan
Nah, ini membatalkan puasa. Nah, mungkin hisab lebih lanjut. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, Laya Jusuf Pak Jo? Enggak boleh Pak Jo. Nah, ini tidak boleh. Karena di beberapa mazhab itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Karena yang dari luar sudah masuk ke dalamnya. Nah, yang dari luar sudah masuk. Nah, dari kedua belah pihak, ini salah satunya sudah masuk. Yang dari sini masuk ke sana, dari sini masuk ke sana. Maksudnya air ludah. Maksudnya air ludah. Ini tidak boleh. Kita berpuasa saja, kemudian air ludah kita di sini masih ini mengalir, masuk. Nah, ini membatalkan puasa karena sudah keluar. Kemudian mencicipi makanan selama tidak tertelan. Ini boleh. Mungkin ibu-ibu hanya sekedar merasakan saja, ini diperbolehkan. Daripada nanti berbuka dengan garam, nah, boleh dirasakan. Boleh dirasakan. Asin saja setiap malam. Nah, setiap berbuka. Maka ini diperbolehkan mencicipi makanan selama tidak tertelan. Kemudian yang selanjutnya bercelak. Nah, boleh bercelak, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang diperbolehkan menggunakan obat tetes mata atau telinga, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Menggunakan obat tetes mata atau telinga. Kemudian yang selanjutnya transfusi darah itu apa? Donor darah ya. Nah, donor darah selama tidak menjadikan lemah, ini boleh. Donor darah selama tidak menjadikan lemah. Tapi kalau seandainya kita donor darah setelah itu langsung tumbang bahkan pingsan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak menjadikan lemah, diperbolehkan. Kemudian mandi, menyiramkan air di kepala untuk membuat segar, boleh. Nah, mandi, nah sebenarnya siang panas jam 12, jam 1, kemudian kita ingin menyegarkan diri, diguyur badan, maka ini diperbolehkan. Menggunakan wangi-wangian boleh, yang alkohol ataupun tidak alkohol boleh. Karena yang di alkohol untuk parfum itu bukan alkohol yang untuk diminum, itu bukan alkohol yang bisa memabukkan. Nah, itu diperbolehkan. Yang semprot, nah yang semprot, yang spraynya ataupun yang tidak alkohol diperbolehkan. Kemudian menggunakan minyak rambut, ini boleh. Nah, jangan hanya ketika awal-awal nikah. Nah, ini nasihat juga untuk anak. Awal-awal nikah, nah itu pomade itu habis setengah mungkin. Nah, minyak rambut. Atau kalau tempat kita dulu ada namanya tanco, ada ketemu di sini tanco. Nah, Pak. Nah, boleh menggunakan minyak rambut. Nah, Pak Edi mungkin tahu ini. Pak Edi tanco, Pak. Nah, anak masih ketemu sama minyak rambut itu. Atau minyak kemiri. Nah, boleh dipakai. Jangan ganteng pas awal-awal nikah, setelah itu zuhudnya minta ampun. Nah, ini tidak boleh. Ini yang keseluruhan ini hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, ini menurut Majma' Al-Fiqh Al-Islami dan pendapat terkuat dari para ulama. Poin yang keenam, hal-hal yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Hal-hal yang harus ditinggalkan ketika puasa. Mayam bagi tarkuhu 'inda siyam, hal-hal yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Yang pertama, ini sudah ma'ruf, sudah kita ketahui, bermaksiat kepada Allah secara umum. Apapun maksiat yang kecil, bahkan sampai maksiat yang besar. Yang besar, ini tidak boleh. Bermaksiat kepada Allah secara umum. Kemudian yang selanjutnya berkata dusta. Berkata dusta. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Nah, perkataan dan perbuatan dusta. Di gigi ada ini apa namanya? Kalau bahasa kita kelipak ya. Apa itu kelipak? Kelipak lado, Pak. Apa itu? Naam. Di sini di gigi ada cabai lah intinya, ada cabai. Naam. Ada cabai di giginya. Kemudian istrinya ngomong, "Berbuka, Bang." Enggak ada, karena puasa. Naam. Kemudian di sini ada beberapa cabai. Naam, ini berbohong namanya, tidak boleh. Ini berbohong.
Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kalau dia ini meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh. Nah, Allah ini tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum, tapi Allah lihat apa ketakwaannya, ketakwaan seseorang. Kemudian yang selanjutnya perkataan sia-sia atau lagwu, dalam bahasa Arab lagwu. Nah, ini yang ketiga, hal-hal yang harus ditinggalkan ketika puasa, perkataan sia-sia. Dalam Fathul Bari, Al-Akhfasi mengatakan, Al-lagwul kalamul ladzi la asla lahu minal batili wasyabahahu. Lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah, maka kita tinggalkan. Mungkin kita menggibah seseorang, kita tinggalkan. Intinya perkataan yang sia-sia, kita ketawa-ketiwi, tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Bagus kita membahas tentang surga, neraka. Nah, adapun hal-hal yang mubah, kalau ingin dibahas itu diperbolehkan selama tidak berlebihan. Nah, ini namanya fudul. Fudul itu adalah hal-hal yang mubah. Kalau seandainya berlebihan, ini sudah masuk kepada fudul. Ini tidak boleh. Tapi yang mubah, sekedarnya saja ketawa, ini boleh. Nah, main futsal ketika bulan Ramadan, kalau untuk cari keringat boleh. Nah, boleh. Kalau seandainya sakit-sakit badan, niatkan sudah sakit-sakit badan. Karena di luar Ramadan, anak ini rajin futsal. Saya ilung. Nah, senang saya ilung. Kalau dibela futsal ini bahagia deh. Anak juga. Nah, boleh. Kita olahraga pagi, jalan santai agar kita semangat ketika bangun tahajudnya diperbolehkan. Tapi intinya jangan jogging terus. Pagi jogging, siang jogging, sore jogging sehingga tinggal Al-Quran. Maka ini jatuh kepada fudul. Kemudian yang keempat, perkataan keji atau rofath. Perkataan keji, meninggalkan perkataan keji. Nah, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan istilah rofath digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Nah, ini perkataan rofath itu. Perkataan keji atau rofath ini digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Nah, kemudian poin yang ketujuh orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, ini kita harus tahu. Kadang ada orang tua di rumah kita nggak puasa. Ini bisa nanti dijungkir balikkan di hari kiamat. Nah, dilihat dulu. Jangan langsung vonis. Nah, nanti bapak dijungkir balikkan, Pak. Nah, sedangkan bapak udah pakai tongkat, nggak kuat nafas aja sudah sulit. Nah, maka orang-orang yang boleh tidak berpuasa, musafir boleh tidak berpuasa. Nah, walaupun dia pakai pesawat ataupun dia pakai motor, nah intinya musafir tetap boleh dia membatalkan puasanya dan wajib mengqadha di lain waktu. Kemudian orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Contohnya ibu yang menyusui, nah, atau ibu yang hamil, maka boleh tidak berpuasa dan mengqadha. Kemudian wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas ini tidak boleh berpuasa. Kemudian juga orang lemah dan lanjut usia. Nah, ini ditengok sudah pakai tongkat, nafasnya sulit. Nah, maka jangan kita ngomong, diberikan ancaman kepadanya, jangan. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Kemudian mujahid fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah yang sedang berperang di medan perang. Ini boleh berbuka. Ini boleh berbuka. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, tempat, waktu dan keadaan mustajab berdoa. Nah, ini kita harus tahu. Dikarenakan kalau seandainya kita tidak tahu tempat, waktu dan keadaan mustajab berdoa. Mustajab itu adalah doa kita tidak ditolak oleh Allah. Naam, doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita tidak tahu, kita akan luput. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Naam. Maka waktu dan tempat yang pertama sepertiga malam terakhir. Banyak doa di situ. Naam. Minta masukan ke surga. Jangan dunia semuanya yang diminta. Tambah mobil, rumah, tambah istri. Nah, insya Allah. Semangat. Nah, jangan. Nah, minta surga.
minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doa wajnubuni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, berbuat syirik. Ya bunai la tusyrik billah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita tidak berbuat syirik, agar anak kita senantiasa istiqomah di atas manhaj salaf. Karena kita ini tidak bisa menjamin anak kita ini bakal sejalan dengan kita di atas sunnah atau nanti bahkan berlawanan. Seperti anaknya Nabi Nuh, Nah, anak Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mengajak, ya bunayya yarkam ma'ana, wahai anakku, bayangkan anak jamaah, anak Nabi tetap tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh mengatakan, ya bunay irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anandaku, naik ke atas kapal, naik. Nah, jangan ikut orang-orang kafir. Kemudian anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kemudian anak Nabi Nuh mengatakan, tidak, aku tetap akan naik dan gunung ini, bukit ini akan menyelamatkan aku dari air. Nah, dari air yang menimpa kaum Nabi Lut. Nah, maka kita berdoa, jadikan anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, berdoa. Nah, kemudian selanjutnya antara azan dan iqamah. Nah, antara azan dan iqamah. Nah, contohnya kita belum iqamah di satu masjid, kemudian kita datangkan. Kemudian yang ketiga, ketika turun hujan. Nah, ini mustajab. Kenapa? Karena hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maupun benda yang hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan manfaat dari air tersebut. Kemudian posisi sujud dalam sholat. Ketika sujud banyak doa di situ. Nah, tapi diusahakan bahasa Arab. Kalau Anda lebih memilih pendapat pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Nah, di dalam sujud ini banyak berdoa. Maka kalau seandainya, nah ini juga imam, kalau jadi imam ini jangan terlalu lama. Karena sholat yang paling baik itu kata Nabi SAW tidak memberatkan jamaahnya. Nah, tidak memberatkan jamaahnya. Demikian juga kalau seandainya di belakang banyak orang tua, maka ayatnya jangan terlalu panjang. Kemudian ketika sujud jangan terlalu lama. Apalagi ketika waktu zuhur, di situ banyak yang punya hajat. Mungkin masuk kantor lagi atau ingin beli makan siang dan yang lainnya. Nah, maka jangan terlalu berlama-lama ketika sujud ataupun ketika membaca ayatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya satu waktu di hari Jumat. Satu waktu di hari Jumat, yaitu Jumat sore. Berarti tadi, nah siapa yang sudah berdoa ketika sore Jumat dari asar sampai sebelum terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Nah, kemudian yang tempat mustajab berdoa juga malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Intinya, nah ini ada pembahasan bagus dari kitab Syekh Shalih Al-Munajjid yang dibahas tentang 10 malam Lailatul Qadar. Di salah satu kitab beliau ini sangat bagus untuk kita ketahui, dikarenakan di situ dibahas kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita bahas kitabnya di Masjid Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, ini tempat, waktu dan keadaan mustajab berdoa. Nah, ini waktu dan tempat. Kemudian ada juga kondisi dan keadaan sehingga doa kita ini menjadi mustajab. Sehingga doa kita menjadi mustajab. Kalau tadi itu waktu dan tempat. Nah, sudah kita sampaikan sampai malam Lailatul Qadar. Poinnya sampai malam Lailatul Qadar. Kemudian kondisi dan keadaan. Nah, kondisi dan keadaan, situasi berarti ataupun keadaan. Yang pertama sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa banyak-banyak berdoa. Nah, daripada ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, perbanyak berdoa. Kemudian yang selanjutnya ini sedang berpuasa ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, nah, ini diperbolehkan banyak-banyak berdoa. Yang ketiga ketika ditimpa musibah. Yang pertama sedang puasa, yang ketiga ketika berbuka puasa, yang kedua ketika berbuka puasa, yang ketiga ketika terkena musibah. Apapun musibahnya, kira-kira itu musibah ujian yang berat, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah.
Kemudian ketika dizalimi orang lain, wattaqu da'watal mazlum. Nah, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, karena doanya ini tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasa dizalimi, nah, contohnya mungkin sandal di WhatsApp. Nah, WhatsApp itu sandal dipakai tanpa izin. Nah, atau kendaraan dipakai tanpa izin atau yang lainnya, intinya kita merasa dizolimi, digibai dan yang lainnya, maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah dizolimi ini jamaah, ini urusannya kita dengan manusia dan Allah tidak ikut serta. Nah, contohnya ana dizolimi, maka boleh ana ini, ya Allah, didoakan keburukan untuknya, boleh. Atau kita maafkan, dan ini tentunya lebih afdol. Nah, kalau seandainya kita katakan tidak, nanti dia akan ana tuntut di akhirat, boleh, Allah mengizinkan. Karena hubungan antara manusia dengan manusia Allah tidak ikut campur. Demikian juga dengan hutang. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur. Ini urusan manusia dengan manusia. Tapi kalau dengan urusan dengan Allah, taubat selesai. Taubat nasuha selesai. Tapi kalau untuk manusia dengan manusia, ada barang yang diambil, ada barang yang digosok tanpa izin, nah, maka ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita katakan saya tidak akan maafkan, nah, dia itu akan mendapatkan ganjaran ataupun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat besar. Kemudian ketika minum air Zam-Zam, nah, yang pulang umroh atau beli di Indonesia air Zam-Zam tapi bukan air bukan air mineral, tidak boleh sebut merek ya. Air mineral, maka bukan air mineral, maksudnya air Zam-Zam, maka banyak berdoa. Sebelum kita minum itu kita berdoa dulu. Tapi bukan berdoa kepada air Zam-Zam. Nah, jangan salah kaprah. Berdoa kepada Allah sebab air Zam-Zam. Nah, kita minum air Zam-Zam, ya Allah, dengan air Zam-Zam ini ya Allah, maka berikan aku anak yang soleh, keturunan yang masih belum punya anak, coba pakai air Zam-Zam. Nah, kita berdoa kepada Allah karena ketika minum air Zam-Zam kita akan mendapatkan doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang tua kepada anaknya, doa kedua orang tua kepada anaknya. Nah, makanya dalam berbicara kepada anak, walaupun kita kesal, nasihat untuk diri pribadi juga, jangan langsung mengatakan keluar dari mulutnya kebun binatang semua. Padahal istrinya yang melahirkan, dia juga orang. Nah, ini, nah, dasar anak ini, nah, enggak boleh. Nah, nakal sekali kamu nak. Nah, itu termasuk dalam doa. Nah, enggak boleh. Makanya salah seorang ulama mengatakan, ya Allah, jangan engkau kabulkan perkataan burukku untuk anakku. Nah, hati-hati. Baca doa, ya Allah, setiap doa burukku, perkataan burukku untuk anakku, ya Allah, jangan engkau kabulkan. Karena terkadang terucap oleh kita. Anak nakal, anak bandel, nah. Maka doakan anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang selanjutnya, doa anak soleh kepada orang tuanya. Nah, ini sudah kita ketahui. Doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Nah, dan doa ini ada dua cara pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memang langsung dikabulkan oleh Allah di dunia walaupun jaraknya jauh. Nah, kita berdoa, ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Nah, maka Allah akan berikan di dunia walaupun nanti dengan rentang waktu yang jauh. Ini cara pengabulan Allah. Yang kedua, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi menjadi tabungan kita di akhirat berupa pahala. Maka tidak ada yang merugi ketika seseorang itu berdoa. Nah, ini cara pengabulan. Jadi deposito ya. Nah, jadi tabungan kita yang akan kita peroleh nanti. Kemudian hal-hal yang menghambat produktivitas ibadah. Hal-hal yang menghambat produktivitas ibadah. Nah, ini harus kita ketahui dan akan kita sampaikan solusinya. Hal-hal yang menghambat produktivitas ibadah. Ataupun kalau susah produktivitas, aktivitas ibadah. Hal-hal yang menghambat aktivitas ibadah. Yang pertama, penggunaan gadget yang berlebihan, handphone, laptop yang lainnya. Penggunaan gadget yang berlebihan, ini bisa mengganggu aktivitas ibadah. Contoh,
kebanyakan menggunakan sosial media. Buka Facebook, bosan Facebook tutup, buka Instagram, bosan Instagram tutup, buka Telegram, bosan Telegram buka WA, bosan WA kembali ke Facebook lagi terus gitu. Nah, tidak ada kerjaan. Nah, ini contohnya. Atau terlalu lama menonton layanan streaming. Kalau kajian dapat pahala. Tapi kalau menonton hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hal-hal yang mubah tapi di bulan Ramadan, maka ditinggalkan saja. Kemudian kebanyakan membaca berita atau informasi. Nah, ini contohnya penggunaan gadget yang berlebihan. Kebanyakan membaca berita atau informasi. Atau di Facebook debat terus, mentahdzir sana sini. Nah, memecah belah umat saja. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah atur durasi maksimal penggunaan gadget harian. Atur durasi maksimal penggunaan gadget harian, diatur. Nah, berapa menit kira-kira kita buka media sosial? Boleh buka media sosial, mungkin ada perlu lain halnya, boleh. Tapi diatur berapa menit ini. Kemudian yang selanjutnya, kunci aplikasi jika melebihi batas waktu. Nah, ada sebagian HP itu bisa dikunci aplikasinya jika melebihi batas waktu. Nah, kemudian yang ketiga, nah, download aplikasi tambahan untuk mengunci aplikasi. Nah, ada aplikasi yang bisa mengunci aplikasi yang sudah di luar batas pemakaiannya. Jadi kita buka Facebook, sudah targetnya kita 10 menit, karena keasikan sampai 1 jam, nah, maka dia tertutup sendiri. Nah, di sini ada contoh aplikasinya. Nah, ini bukan promosi dari Ana. Nah, tapi sebagian ada yang pakai ini. Aplikasinya adalah, Ana nggak bisa bahasa Inggris Ana ini. Nah, nanti kalau salah dibenarkan Ustaz Bima bahasa Inggrisnya. Nah, aplikasinya ada di Android, tapi kalau di iOS Ana tidak tahu. Nah, di iOS yaitu namanya Your Hour. Nah, apa artinya? Your Hour. Nah, tuh. Coba Ana tulis dulu. Ini karena nggak bisa bahasa Inggris ini. Nah, Your Hour. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, kamu jam, itu artinya. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda tunjukin. Nah, you hour. Nah, Masya Allah. Ada guru bahasa Inggris ini, malu Ana. Nah, seperti ini. Nah, ada aplikasinya, bisa di-download di Android. Nah, bisa di-download di Android. Nah, jangan download TikTok. Nah, ini, your hour. Nah. Sarannya lain, yang diamalkan lain. Nah, ini nggak boleh. Nah. Kemudian, nah, ini tentang solusi penggunaan gadget yang berlebihan, yaitu atur durasi maksimal, kemudian kunci aplikasi, download aplikasi tambahan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, terlalu banyak tidur. Nah, ini sampai ke orang mati. Tidak pernah hadir ke masjid sholat subuh, tidak pernah zuhur, asar, maghrib, kemudian isya, Jumat, nggak pernah. Nah, ini terlalu banyak tidur. Nah, ini termasuk penghambat aktivitas beribadah. Nah, bagaimana solusinya? Atur jadwal tidur yang sesuai, atur jadwalnya. Kita tidur ini jam berapa? Malam ini usahakan bangun sholat tahajud. Nah, atur jadwal tidur yang sesuai. Kemudian yang kedua, jangan bergadang jika tidak ada urusan penting. Nah, jangan bergadang jika tidak ada urusan penting. Nah, kalau tidak penting, tidak usah begadang. Nah, kalau seandainya mengurus zakat atau yang lainnya untuk umat, maka ini diperbolehkan. Nah, atau nulis tentang materi yang akan diajarkan di kajian, maka ini bermanfaat. Tapi kalau untuk urusan yang tidak penting, maka jangan begadang. Kemudian yang ketiga solusinya adalah tidur lebih cepat agar bisa bangun lebih awal. Nah, tidur lebih cepat agar bisa bangun lebih awal. Nah,
setelah tarawih makan sebentar, mungkin rindu sama sambal jengkolnya ketika maghrib, nah boleh makan lagi. Atau es telernya yang lainnya boleh. Tidur lebih cepat agar bisa bangun lebih awal. Nah, boleh kita setelah tarawih itu kita dengarkan curhatan-curhatan istri kita. Nah, itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai subuh. Nah, ini nggak boleh. Nah, kemudian jangan tidur pagi. Usahakan ketika sampai syuruk di masjid. Sampai syuruk di masjid. Nah, kecuali memang mungkin persiapan untuk ada yang bekerja. Nah, maka ini tidak jadi masalah. Intinya jangan tidur. Jangan tidur jangan tidur pagi. Setelah subuh pulang ke rumah tidur, bismillah. Nah, boleh. Tilawah dulu, baca Al-Quran. Kemudian yang kelima, usahakan tidur siang atau qailulah. Nah, usahakan tidur siang atau qailulah. Nah, makanya qailulah ini termasuk dari fi'il qala. Nah, qala. Makanya seseorang kalau mengatakan idza qala qala Allah faqad kafar. Qala Allah faqad kafar. Maka qailula ini dari fi'il qala juga, qala. Kalau arti yang lain itu berkata, demikian juga qala ini qala Allah id qala Allah faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Allah itu berbicara, bukan berbicara maknanya. Tapi barang siapa yang mengatakan Allah tidur siang, maka kafir. Nah, enggak mungkin Allah enggak tidur. Nah, Allah tidak tidur. Nah. Kemudian yang ketiga, perasaan malas dan kurang motivasi dalam beribadah. Perasaan malas dan kurang motivasi dalam ibadah. Ini yang ketiga. Perasaan malas dan kurang motivasi dalam ibadah. Nah. Solusinya perbanyak istighfar. Perasaan malas dan kurang motivasi dalam ibadah, solusinya perbanyak istighfar. Nah, tentunya kita malas beribadah karena dosa. Kemudian yang kedua, perbanyak doa kepada Allah agar dipermudahkan. Nah, perbanyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Ini solusinya. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Nah, kadang kita malas, hati kita ini sempit, hati kita ini pengen marah saja. Buka Al-Quran dan baca Al-Quran dan usahakan baca artinya. Nah, yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian perbanyak membaca dalil sahih tentang keutamaan suatu amalan ibadah. Nah, ini akan menambah motivasi kita dalam beribadah. Perbanyak membaca dalil sahih tentang keutamaan suatu amalan ibadah. Kemudian cari lingkungan yang memudahkan kita untuk beribadah. Cari lingkungan yang memudahkan kita untuk beribadah. Nah, mana tempatnya? Lingkungannya ke masjid. Nah, jangan pergi nongkrong, main domino, main remi. Nah, nggak boleh. Nanti diangkut sama Pak ini, Pak Adan ya, nggak boleh. Nah, cari lingkungan yang memudahkan kita untuk beribadah. Jangan pergi ke night club ya, klub malam. Nah, ini nggak boleh. Cari lingkungan yang memudahkan untuk beribadah, yaitu masjid. Kemudian yang keempat, tidak punya target ibadah harian. Nah, ini penghambat juga. Tidak punya target. Anak ini di bulan Ramadan ini anak ngapain? Baca Al-Quran kah? Ingin sodako? Ingin rajin tahajud? Ingin rajin sholat duha? Ingin berbicara yang baik-baik saja? Nah, apa target saya di bulan Ramadan ini? Ini yang harus kita catat. Ini yang harus kita ketahui. Di bulan Ramadan harus punya target. Nah, harus punya target. Yang tidak punya target ibadah harian, apa solusinya? Nah, ini termasuk kita yang dianjurkan di kampus juga dulu. Nah, agar kita itu semangat, diantaranya adalah dicetak target ibadah yang sudah disediakan. Nah, yang sudah disediakan, kita ingin sholat duha, kalau bisa dibuat seperti ini atau di aplikasi sudah, sholat duha sudah. Jadi 1 bulan penuh kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, maka di print. Demikian juga kita dulu, Ustaz Muhammad Nur Ihsan, hafizallahu ta'ala, kemahasiswaan STDI, beliau itu juga mengatakan, kalian ini targetnya apa? Kalian di kampus ini, di STDI ini targetnya apa? Kemudian ada yang mengatakan, ada targetnya Ustaz. Kemudian Ustaznya minta, mana buktinya? Nah, harus ada yang tertulis, Cuma kita di kamar, salat duha, nanti kalau sudah centang. Nah. Kemudian, setelah di print kertas tadi, tempel kertas tersebut di tempat yang mudah dilihat, mungkin dekat cermin atau pintu masuk atau pintu keluar.
Nah, ini solusinya. Kemudian yang selanjutnya evaluasi ibadah secara berkala. Ini sudah belum, nah ini sudah, kalau belum disesali kemudian lebih semangat lagi untuk yang berikutnya. Nah, ini masih kuat ya insyaallah. Nah, insyaallah. Nah. Atau Anda sampaikan agak cepat, nanti kalau mau ini mungkin bisa simak video atau bisa simak video. Karena ini penting harus disampaikan. Nah, penghambat yang kelima adalah makan terlalu kenyang. Makan terlalu kenyang. Nah, ini kita terapkan juga untuk anak kita. Anak kita yang sudah tamyiz atau baligh kita praktekkan. Makan malam jangan terlalu banyak. Ketika berbuka pun jangan terlalu banyak. Karena kita akan dapatkan anak kita malas bangun subuh. Kemudian istri kita malas bangun tahajud. Sebabnya apa? Makan malam. Nah, terlalu berlebihan. Makan sampai terlalu kenyang. Nah, maka sekedarnya saja. Nah, maka solusinya makan dengan porsi proporsional. Nah, makan dengan porsi proporsional. Nah, ada kadarnya. Kemudian yang kedua, makan ketika lapar. Nah, makan ketika lapar, kemudian berhenti ketika kenyang. Nah, bukan sebelum kenyang. Kalau sebelum kenyang itu, nah hadisnya dhaif. Maka setelah kita kenyang ya berhenti saja. Tapi jangan sampai terlalu kenyang. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga selalu ingat bahwasannya kekenyangan makan dapat menyebabkan malas atau hilangnya semangat dalam beribadah. Nah, kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, beliau mengatakan, li'anna syib'a yuthkilul badana. Karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, wa yuqassil qalba, hati menjadi keras. Nah, jadi kalau kita ini malas, hati kita keras, mungkin sebab makanan. Nah, membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ini makan terlalu berlebihan. Nah, dari maghrib makan, nambah 2 piring. Kemudian setelah sebelum isya makan lagi, setelah isya makan lagi. Nah, makan saja. Nah. Kemudian target, ya, poin yang ke-10, target ibadah selama Ramadan. Nah, target ibadah selama bulan Ramadan. Target ibadah di bulan Ramadan, yang pertama target hatam Al-Quran. Target hatam Al-Quran. Nah, ini sudah sedikit insyaallah, tidak banyak. Target hatam Al-Quran ini kita harus punya target. Yang sebelumnya mungkin semangat 1 hari 1 juz di bulan Ramadan sebelumnya. Kemudian setelah 1 juz, di hari malam 21 mulai tidak baca Al-Quran lagi. Ini ada kita dapatkan. Semangat baca Al-Quran, tapi setelah itu ditinggalkan Al-Qurannya, tidak boleh. Biar sedikit tapi konsisten. Biar sedikit tapi continue. Nah, ini yang pertama, target hatam Al-Quran. Nanti kita sampaikan bagaimana targetnya. Cara kita mendapatkan target. Kemudian target sedekah. Target sedekah. Nah, ini ada target sedekah. Kemudian target ibadah selama bulan Ramadan. Dan ingat masalah sedekah ini. Nah, target masalah sedekah ini jangan kita memberikan orang lain kemudian keluarga kita sengsara. Ini tidak boleh. Nah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, nah, orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad SAW tentang apa yang mereka sedekahkan. Nah, kepada siapa ini duit disedekahkan, makanan kepada sedekah. Nah, maka Allah mengatakan, "Qul ma anfaqtum." Katakan apa yang kalian infakkan, yang pertama untuk orang tua. Nah, tentunya masuk di sini istri kita. Nah, orang tua dan masuk istri kita. Nah, kemudian orang-orang miskin, kemudian orang miskin. Kemudian orang yang sedang wabni sabil. Wabni sabil ini bisa orang nuntut ilmu, boleh kita sedekah. Nah, maka ini sedekah. Jangan sampai kita menginfakkan kepada orang lain. Nah, misalnya untuk masjid, ini bukan berarti ana mengingkari orang yang bersedekah ke masjid, bukan. Tapi ingat keluarga kita, orang tua. Di masjid orang makan iftar berjamaah, keluarga di rumah kita cuma makan kurma 3 saja. Nah, ini tidak boleh. Perhatikan keluarga kita terlebih dahulu, baru setelahnya. Nah, kalau kita lapang, punya kelapangan, orang tua kita sudah nyaman, sudah bahagia dengan harta yang kita berikan, maka boleh kita berinfak kepada yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, target hafalan doa dan zikir. Target hafalan doa dan zikir. Nah, jangan pernah luput
zikir sore dan pagi. Di antaranya yang lebih ana tekankan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ketika subuh dan ketika asar. Nah, ketika subuh dan ketika asar. Apa fadilahnya Ustaz? Kenapa kita harus sampai 100? Dan pendapat yang lebih kuat boleh lebih dari 100. Tidak hanya 100 saja. Maka zikir ini ditulis di sebagian kitab itu hanya 100 saja. Maka ini tidak benar pendapatnya. Maka tidak benar pendapatnya. Boleh lebih dari 100. Kemudian apa manfaatnya Ustaz? Yang pertama, kita seakan-akan memerdekakan 10 budak. Memerdekakan 10 budak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, kita akan dijaga oleh Allah dari syaitan. Kalau dibaca pagi berarti sampai asar. Kalau dibaca asar berarti sampai pagi. Nah, ini manfaatnya. Makanya kalau kita ada yang kesurupan, nah, itu sebabnya meninggalkan zikir ini atau membaca zikir tapi tidak faham maknanya. Nah, ini bisa juga. Walaupun kita sudah zikir la ilaha illallah wa la syarikalah 1000, 100.000, tapi kita tidak faham arti, kita bisa mudah dimasuki oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, 100 kebaikan dituliskan untuk kita. 100 kebaikan dituliskan untuk kita dan dihapus 100 kejelekan dari kita. Nah, ini 4 fadilah, jangan ditinggalkan. Nah, dibaca zikir. Nah, mana lebih afdal Ustaz? Baca Al-Quran ketika waktu zikir asar atau pagi, baca Al-Quran atau zikir pagi dan petang. Mana yang lebih afdal? Maka sama-sama kita ketahui, zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Tapi kalau seandainya waktunya bertepatan dengan waktu yang lain, misalnya zikir pagi dan petang, maka zikir pagi dan petang itu lebih afdal dari baca Al-Quran. Nah, karena waktunya ini khusus untuk zikir pagi dan petang. Nah, maka ini jangan pernah ditinggalkan. Baca terus. Makanya kalau di rumah kita ada suara-suara yang aneh-aneh, kita diganggu ketika tidur segala macamnya, mimpi buruk. Nah, salah satu sebabnya tidak membaca zikir ini. Nah, 100. Nah, kalau seandainya bacanya pelan-pelan mungkin sampai 10 menit saja, 10 menit. Nah, kemudian Anda tekankan juga subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini jangan pernah ditinggalkan. Mudah, enggak sampai 5 menit. Nah, karena pendek subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, kemudian ada target baca buku. Ini yang keempat, target baca buku. Nah, mungkin sekarang Ramadan kita baca tentang motivasi-motivasi bulan Ramadan. Nah, poin yang ke-11, strategi hatam Al-Quran sesuai target. Ini yang ke-11. Strategi hatam Al-Quran sesuai target. Nah, karena kalau kita mempunyai target, ada sesuatu yang akan kita capai. Akan kita capai. Dan itu menjadikan kita semangat. Nah, diperhatikan, boleh ditulis. Tapi kalau luput, nanti simak videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah. Jangan lupa di-share ya, Ustaz Bima. Nah, kemudian strategi hatam Al-Quran sesuai target. Target hatam 1 bulan sekali. Nah, ini yang pertama. Target hatam sekali sebulan. Nah, sebulan sekali. Target hafal sekali sebulan. Nah, jadi hatam Al-Quran sekali dalam sebulan. Nah, jumlah juz per hari 1 juz. Berarti sehari 1 juz. Kalau seandainya Ramadan 30 hari, berarti selesai 30 juz. Nah, berapa totalnya Ustadz setiap selesai sholat kita baca? Ketika subuh 3 lembar. Nah, ini sebulan sekali. Al-Quran sekali selesai dalam 1 bulan, yaitu berjumlah 1 juz per hari. 3 lembar ketika subuh. Nah, setelah selesai subuh 3 lembar. Kemudian zuhur 1 lembar. Nah, zuhur tidak usah banyak-banyak, 1 lembar. Kemudian asar 2 lembar. Kemudian maghrib 1 lembar, isya 3 lembar. Nah, jadi totalnya 10 lembar. Jadi totalnya 10 lembar. Nah, karena Al-Quran itu 1 juznya adalah 10 lembar. 10 lembar. Berarti kalau halamannya 20 halaman. 20 halaman. Kalau surah Al-Baqarah sampai wa idza qila lahum ittabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Naam. Naam. Itu sampai surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'una. Naam. Ini 1 juz Al-Baqarah sampai sini. Naam, ini dari Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah. Ini 1 juz. Kalau surah Al-Kahfi itu surah Al-Kahfi sampai Maryam dihitung 1 juz karena 10 lembar.
Kemudian target hatam sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, yaitu 2 juz per hari. 2 juz per hari. Nah, ini mudah insyaallah. 2 juz per hari. Nah, maka kalau yang di kantor, kalau yang di ruangan kerja, bukan waktu kerja, ingat. Kalau waktu kerja di situ memang khusus bekerja, tidak boleh aktivitas lain, maka hargai waktu untuk bekerja. Jangan lakukan aktivitas lain. Tapi kalau seandainya di kantor seperti DKH, nah itu boleh manfaatkan waktu. Kalau kita tidak bekerja, baca buku, baca Al-Quran diperbolehkan. Nah, 2 juz per hari, subuh 6 lembar, zuhur 2 lembar, asar 4 lembar, maghrib 2 lembar, isya 6 lembar, isya 6 lembar. Jadi totalnya 20 lembar. Lembar ya, bukan halaman. Nah. Kemudian target hatam 3 kali dalam sebulan 3 kali, yaitu 3 juz per hari. Subuh 9 lembar, zuhur 3 lembar, asar 6 lembar, maghrib 3 lembar, isya 9 lembar. Naam, ini mudah insyaallah. Nah, makanya kalau baca Al-Quran, kalau tahsinnya sudah bagus, bacaannya sudah bagus, jangan baca Alhamdulillah. Nah, itu ya lama. Nah, maka boleh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pakai qiraah hadar. Nah, baca cepat. Nah, tapi tetap memperhatikan panjang pendeknya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di YouTube ada tipsnya. Ada tipsnya membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, kemudian yang 4 kali dalam sebulan 4 kali, 4 juz. Subuh 12 lembar, zuhur 4 lembar, asar 8 lembar, maghrib 4 lembar, isya 12 lembar. Nah. Kemudian 5 kali dalam sebulan. Sebulan 5 kali. Jumlah juz per hari. Nah, jumlah juznya adalah 5 juz. Subuh 15 lembar. Insyaallah 15 lembar. Berarti 1 juz setengah. Nah, 20 halaman. Nah, 30 halaman berarti. Nah. 12 lembar, zuhur 4 lembar. Nah, asar 8 lembar, maghrib 4 lembar, isya 12 lembar, insyaallah. Nah. Kemudian sebulan 5 kali hatam, insyaallah 5 kali hatam. Nah, ini udah mulai tinggi nih. Mungkin tinggi kali Ustaz. Nah, ini sekedar arahannya saja. 5 kali, yaitu jumlah juz per hari 5 juz. 5 juz. Bagaimana hitungannya? 15 lembar subuh, zuhur 5 lembar, asar 10 lembar, maghrib 5 lembar, isya 15 lembar. Nah, makanya kalau kita tidak pemanasan di luar Ramadan, kita akan kaget. Ya Allah Ustaz, berat Ustaz. Nah, ini karena tidak ada pemanasan. Ini tidak ada pemanasan. Kemudian 6 kali dalam sebulan, yaitu 6 juz, subuh 18 lembar. Aduh Ustaz, tinggi nih Ustaz. Nah Ustaz, subuh 16 lembar, berarti hampir 2 lembar lagi sudah 2 juz ketika subuh. Zuhur 6 lembar, asar 12 lembar, maghrib 6 lembar, isya 18 lembar. Naam, isya 18 lembar. Naam, coba kita simak semangat para ulama dalam membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Naam, ini agak lama, mohon maaf. Karena ini juga kesempatan ana mungkin setelah ini di luar Ramadan, bukan terakhir ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ngisi lagi. Naam. Naam. Di antaranya para ulama yang mereka semangat dalam membaca Al-Quranul Karim, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Nah, sebentar. Ini kitabnya lumayan tebal. Nah, sebentar. Nah, disampaikan di sini Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, nah, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak berapa kali? Nah, Imam Syafi'i berapa kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? 60 kali. Insyaallah 60 kali. Mana kita dari mereka, jauh. Kayak debu. Nah, ini ketika Ramadan 60 kali. Dan pada bulan selain Ramadan sebanyak setengahnya. 30 kali. Allahu Akbar. Nah, sedih kita kalau kita ingat diri kita ini jamaah. Nah, maka beliau
rahimallahu taala sangat semangat dalam membaca Al-Qur'anul Karim, semangat dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Naam, Utsman bin Affan rahimallahu taala beliau pernah mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min qiraatil Qur'an." Kalau seandainya hati kita ini suci, maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Imam Syafi'i. Nah, kemudian adapun keutamaan membaca Al-Qur'an tidak Anda bahas. Kemudian yang ke-12, poin yang ke-12. Nah, yang berapa ini? 11 ya. Nah, poin yang selanjutnya. Nah, yang ke-12 kalau Anda nggak salah ini. Nah, strategi sedekah sesuai target. Strategi sedekah sesuai target. Nah, strategi sedekah sesuai target. Nah, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkemuka, imamnya para tabi'in, beliau pernah mengatakan, dunia itu hanya 3 hari. Dunia itu hanya 3 hari. Insyaallah. Hakikat dunia itu hanyalah 3 hari. Hari kemarin telah berlalu dengan apa yang telah terjadi. Ini yang pertama. Ini hari yang pertama. Maksudnya kemarin telah berlalu dengan apa yang telah terjadi. Amalan kita, kalau beramal alhamdulillah kita terima. Kalau tidak beramal kita tidak bisa kembali lagi. Kemudian hari esok boleh jadi engkau tak akan menjumpainya. Nah, hari esok belum tentu. Bisa saja di sini nanti ada diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita mohon kepada Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, kalau bisa ya Allah tunda dulu kematian saya ya Allah. Nah, tapi kalau ajal sudah datang, la yuakhirallahu al-ajal. Ajal tidak akan ditunda. Kemudian hari esok boleh jadi engkau tidak akan menjumpai. Ini hari yang kedua. Yang kemarin sudah berlalu, hari yang pertama, yang kedua, esok belum tentu. Yang ketiga, hari ini adalah milikmu, maka beramallah. Nah, hari ini adalah milikmu, maka beramallah. Yang masih belum tahajud, diniatkan bismillah ya Allah, ana bangun tahajud. Kalau agak capek atau agak malas, witir 1 rakaat sebelum tidur. Nah, ini Al-Hasan Al-Basri. Nah, cara konsisten sedekah. Nah, cara konsisten sedekah tidak usah Anda bahas. Kemudian strategi sedekah sesuai target. Anggaran sedekah per bulan. Tapi tetap ingat keluarga kita sebelum bersedekah kepada yang lain. Nah, ini jadi catatan kita. Anggaran sedekah per bulan. Yang pertama 90.000. Nah, ini per bulannya 90.000. Berarti kalau Ramadan 30, berarti jumlah sedekahnya adalah 3.000 per hari. 3.000, maka sampai 90.000. Ini anggarannya 90.000 per bulan. Kemudian 150.000 per bulan. Berarti jumlah sedekah per harinya 5.000. Kemudian 300 per bulan. Berarti sedekahnya per hari 10.000. Sedekahnya per hari 10.000. Kemudian 600 per bulan. Jumlah sedekahnya per hari 20.000. Nah, kemudian 1.500.000 per bulan, berarti jumlah sedekahnya per hari 50.000. Nah, kemudian 3 juta, maka jumlah sedekahnya per hari 100.000. Nah, 100, 6 kali 30, 3 juta. Kemudian Anda sampaikan secara singkat, sehingga kita tahu yang ke-13 aktivitas ibadah 24 jam. Aktivitas ibadah 24 jam. Terakhir insyaallah. Naam, Ana bacakan secara cepat. Naam. Yang pertama doa bangun tidur, qiyamul lail, witir, salat sunnah fajar, zikir pagi, salat isyraq, salat syuruk, salat duha, salat rawatib sebelum zuhur 2 atau 4, salat rawatib sesudah zuhur 2 atau 4, zikir petang, salat rawatib sesudah maghrib, salat rawatib sesudah isya, salat zikir atau doa sebelum tidur. Kemudian salat sunnah wudu, menghafalkan Al-Quran, muraja Al-Quran, membaca buku, belajar, beristighfar, bersedekah, menebarkan salam. Kemudian doa bangun tidur lagi. Qiyamul lail, witir, salat sunnah fajar, zikir pagi, salat isyraq, salat duha, salat rawatib, sampai tadi menebarkan salam. Nah, demikian dan seterusnya. Berarti aktivitas kita adalah doa bangun tidur, qiyamul lail, witir, salat sunnah, fajar, zikir pagi, salat isyraq, salat duha, salat rawatib sebelum zuhur, salat rawatib sesudah zuhur, zikir petang, salat rawatib sesudah maghrib, salat rawatib sesudah isya, zikir atau doa sebelum tidur,
Zikir doa sebelum tidur ini ana tekankan jangan lupa membaca surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah. Ini jangan sampai lupa. Surat As-Sajdah karena dua surat ini akan membebaskan kita dari azab kubur. Kemudian zikir doa sebelum tidur, salat sunnah wudu, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, membaca buku, belajar, istighfar, bersedekah, dan menebarkan salam. Ini jangan pernah ditinggalkan. Maka kalau kita lihat amalan kita ini yang begitu banyaknya, yang sesuai dengan sunnah, maka sudah tidak ada lagi celah untuk kita mengamalkan bid'ah. Maka begitu banyaknya, sedangkan amalan ini saja belum tentu kita amalkan seluruhnya. Maka kenapa kita ini masih melaksanakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik di bulan Ramadan dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah agar kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mohon maaf, ini kajian Ana yang paling lama di Usman. Karena Ana lihat, mungkin ini jalan ilmu jariahnya gitu loh. Nanti kalau diambil ustadz lain berarti beliau dapat bagian. Karena dapat kesempatan di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.